Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masyayikhina mullah hadratina muslimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi mal'allahu ta'ala qalbah sallallahu alaihi wasallam min jalalihil a'la jalla wa ala alihi wa ashabihi wassalikin ala manhajihi fanalu khaira wa fira amma ba'd. Fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Mushalah Al-Jihad, para ustaz, para hujjaj, hadirin, para pengurus, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali untuk melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan hadis yang pertama yang masih dalam muqaddimah kitab Nasaihul Ibad, masih mengutip hadis yang dikutip oleh Syekh Nawawi Banten sebagai syarih atau orang yang mensyarahkan kitab Al-Isti'tad li Yaumil Ma'ad. Ada di halaman 8. Di situ saya baca dulu secara sempurna dari awal. Ini adalah sebuah hadis panjang yang dikutip oleh Syekh Nawawi Banten. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Saya baca ulang dari halaman 7. Itu hadis qudsi panjang hadisnya. Wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaitu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Baru yang ini yang akan kita baca, ya ibadi annakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi, wahai ambaku, kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, sesungguhnya kalian melakukan dosa baik malam hari maupun siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku mengampuni seluruh dosa. Fastaghfiruni, maka mohon ampunlah kepadaku, aghfir lakum, maka aku akan mengampuni kalian. Di antara kemarin dalam hadis qudsi ini disebutkan bahwasannya semua kita ini manusia, semua ini baik yang tua, yang muda, baik yang kaya maupun yang miskin, ini semua adalah orang-orang yang dalam keadaan lapar. Artinya kalau Allah nggak berikan makan, itu pasti kita nggak bisa makan. Bukan Allah sih yang ngasih makan, kata orang yang ngasih makan saya, bapak saya sih. Itu yang menggerakkan hati orang tua, bapak kita, ibu kita, supaya sayang kepada kita dan dikasih makan dari kecil, itu ya Allah. Memang dalam menetapkan, dalam mewujudkan iradah atau kehendak-kehendaknya, Allah ini nanti menciptakan sebab-sebab, menciptakan sebab akibat, sebagaimana pernah kita bahas kemarin. Seringnya dalam kebiasaannya itu dalam mewujudkan kehendak Allah, Allah ingin mengenyangkan seseorang, maka Allah buat dengan cara makan. Nah, bagaimana makanan itu? Makanan itu sebagai sebab, tapi hakikatnya yang mengenyangkan Allah. Allah ingin membuat atau menghilangkan haus seseorang, sebabnya ya air. Tetap selalu pakai sebab ini, selalu pakai sebab. Dan
Kita tidak boleh terjebak pada hukum sebab akibat ini. Kalau orang-orang yang rasikh, artinya orang-orang yang dalam ilmunya, walaupun dia mengerti hukum sebab akibat, yang buat dia haus itu ya air, yang buat dia hilang hausnya air, yang buat dia itu hilang laparnya makanan, tidak akan terhilang dari sebab hakikinya atau hakikatnya. Yang menghilangkan itu siapa? Karena semua itu yang menciptakan sebab-sebab itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga tadi pembahasan yang lalu, demikian juga semua kita ini sesat. Semua kita ini dalam keadaan tersesat, kecuali orang-orang yang Allah berikan petunjuk. Maka mohonlah petunjuk kepadaku. Yang kita jalani ibadah-ibadah kita, yang kita jalani amalan-amalan kita, termasuk juga agama yang sekarang kita jalankan ini juga merupakan hidayah dari Allah, pemberian gratis dari Allah. Kalau Allah tidak berikan petunjuk, pasti kita akan sesat. Makanya kita hanya minta petunjuk kepada Allah. Kalau sudah ketemu, ada kiranya dalam diri kita hidayah, ada kiranya dalam diri kita itu kesehatan, atau tadi hilangnya haus, hilangnya rasa lapar, maka cepat-cepat kita bersyukur kepada Allah. Karena semua itu hakikatnya Allah yang memberikan. Ini dari hadis panjang yang kita baca kemarin. Alhasil semua yang Allah wujudkan, semua yang Allah laksanakan dalam iradah atau kehendak Allah, ini semua hakikatnya ya Allah yang mewujudkan. Namun memang pakai sebab. Nah, kita jangan sampai terjebak dengan sebab-sebab itu. Jangan sampai terjebak dengan hal-hal yang memang menjadi perantara itu. Gara-gara dokter ini nih gue sembuh nih. Wah, jangan. Kalau gak ada dokter mati dah gue kalau gak ada dokter. Jangan begitu. Begitu juga ini obat nih. Pokoknya kalau nggak ada obat ini, kayaknya gue lewat dah. Pasti obat ini yang bikin itu nggak boleh. Itu pelajaran tauhid yang bisa kita ambil dari hadis yang kita baca kemarin. Kemudian yang barusan kita baca, di sini disebutkan bahwa semua kalian itu berbuat dosa, baik malam hari, siang hari, nggak ada di antara kita ini yang terbebas dari dosa. Kelihatannya aja nggak dosa, kelihatannya di musola, sholat. Assalamualaikum. Lagi sholat mah pikirannya kemana-mana. Udah selesai sholat ngaji, tadarus. Kelihatannya emang gak dosa. Tapi begitu selesai sholat, selesai 3 juz, kayaknya gua doang dah yang begini orang Islam. Ada lagi aja. Nah, itu namanya berbuat dosa. Setiap kita ini semua berbuat dosa. Di sini diungkapkan dalam fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu artinya punya makna atau punya satu pemahaman dilakukan terus-menerus. Innakum tuhti'una bil-laili wan nahar. Sesungguhnya kalian, kita semua ini pasti berbuat salah, baik pagi hari, malam hari, siang hari, sore hari, pasti kita ada salahnya aja sebagai hamba. Kita pasti nggak sempurna. Kalau dikatakan ibadah kita untuk bentuk syukur kita terhadap nikmat, nggak seimbang, pasti nggak seimbang. Nikmat yang Allah berikan kepada kita sebegitu banyak, ternyata ibadah kita sangat sedikit, maka itu juga sebuah kekeliruan. Di sini sabda Rasulullah, kalian semua, kita semua ini berbuat dosa, maka kata Allah, aku mengampuni seluruh dosa, maka mohon ampunlah kepadaku. Maksudnya, sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun kesalahan-kesalahan kita, tetap kalau dibandingkan dengan ampunan Allah, itu bilangannya sangat sedikit dosa-dosa kita. Itu dosa-dosa kita kalau dibandingkan dengan maghfirah, dengan ampunan Allah, nggak ada apa-apanya. Oleh karenanya jangan putus asa terhadap dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Jangan putus asa terhadap kesalahan-kesalahan yang sudah kita perbuat. Ini harus kita tanamkan, dan juga harus kita sosialisasikan. Kalau cara Pak RW, harus kita harus kita jadikan ini sebagai sesuatu yang dikenal banyak orang, bahwa Allah itu Maha Pengampun, dan pengampunan Allah itu sangat luas. Dalam satu hadis bahkan Rasulullah mengatakan,
Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, ini juga termasuk hadis qudsi juga, yang artinya itu kurang lebih begini: jika kalian manusia tidak berbuat dosa, maka akan aku gantikan makhluk lain yang berbuat dosa dan aku ampuni dosanya. Itu saking Allah memang punya sifat tawwab. Tawwab itu artinya yang maha menerima taubat. Kan sering tuh kalau subuh-subuh, sebelum subuh sih ya sering kita dengar, ya tawwab tub alaina. Masih ada? Mau nih? Udah nggak ada ya? Ya udah pakainya ini aja, broadcast di WA aja sekarang mah. Ya tawwab tub alaina, ya tawwab wahai Allah yang maha menerima taubat. Tub alaina, terimalah taubat kami. Allah itu punya sifat tawwab. Allah itu punya sifat maha menerima taubat. Dan Allah punya sifat ghafur. Ghafur itu maha pengampun. Juga Ghaffar itu juga maha pengampun. Andai di bumi ini semuanya orang baik, semua makhluk gak ada yang punya dosa, Allah habisin itu semua. Allah ganti makhluk-makhluk yang punya dosa, sehingga akan Allah ampuni dosanya. Ini untuk merealisasikan atau untuk mewujudkan sifat Ghaffarnya Allah, sifat Tawwabnya Allah. Kalau semua orang udah benar semua, nggak ada dosanya, maka berarti ada satu sifat Allah yang nggak terwujud, yaitu sifat Tawwab atau Ghaffar itu. Itu sampai begitunya. Jadi kita harus harus yakin bahwa semua kesalahan, kekeliruan kita, kekeliruan makhluk, kesalahan-kesalahan makhluk itu semua di hadapan pengampunan Allah sangat kecil. Jangan kita putus asa terhadap ampunan Allah. Itu di satu qasidah, di satu bait qasidah Burdah Imam Busiri. Ya nafsu la taqnati min zallatin na'zumat, innal kaba'ira fil ghufrani kalamami. Ya nafsu la taqnati, wahai diriku, maksudnya diri kita masing-masing. La taqnati min zallatin azumat, jangan putus asa dari kekeliruan yang besar. Jangan putus asa. Saya mau udah bunuh banyak orang Pak, saya mau zina, udah perempuan mana aja udah saya coba. Jangan putus asa. Selama belum meninggal, selama napas itu belum sampai kerongkongan, jangan putus asa. Kenapa? Innal kaba'ira fil ghufrani kalamami. Dosa-dosa besar di lautan pengampunan Allah itu seperti buih. Dosa-dosa besar di samudra pengampunan Allah itu seperti busa, sangat kecil. Sebanyak apapun busa-busa di lautan, kira-kira sama air lautnya banyakan mana Pak? Banyakan busanya atau banyakan air lautnya? Banyakan air lautnya pasti. Itu dosa-dosa sebanyak apapun dari makhluk itu pasti akan Allah ampuni, asal kita mau minta ampun, asal kita mau istighfar, pasti Allah ampuni. Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, sesungguhnya kalian tidak akan mencapai, tidak akan sampai bisa untuk memberikan madarat kepadaku. Fatadurruni, sehingga kalian membahayakanku. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan kalian tidak akan bisa mencapai manfaatku, lalu hingga kalian memberikan manfaat kepadaku. Tidak akan bisa kita memberikan madarat dan memberikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali beranggapan bahwa ngajinya kita ini buat Allah. Makin sering kita ngaji, itu nanti Allah makin kuat. Enggak. Jangan punya perasaan, jangan punya anggapan bahwa puasa kita, ibadah kita itu bisa memberikan manfaat untuk Allah. Semua ibadah yang Allah perintahkan kepada kita itu semua balik manfaatnya buat kita. Enggak ada buat Allah sama sekali, enggak ada. Andai semuanya enggak ada yang sholat, malaikat juga enggak ada yang sujud sama Allah, Allah tetap jadi Tuhan. Begitu juga madarat. Tidak akan bisa kita memberikan madarat. Madarat itu bahaya.
Kalau manfaat ya manfaat, ini madarat yang tidak manfaat, yang sifatnya itu bahaya. Tidak akan kita memberikan madarat kepada Allah. Semuanya makhluk itu berkonspirasi. Tahu mana dong konspirasi? Konspirasi. Semuanya berkonspirasi, nggak ada yang menyembah Allah. Semuanya berkonspirasi menghinakan kitab Allah misalnya. Itu nggak akan bikin Allah jatuh dan nggak akan bikin Allah itu kemudian jadi lemah. Hadirin jamaah rahimakumullah, dan banyak contoh-contoh lagi hal-hal kecil. Memang betul Allah sebutkan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, minta astajib lakum, maka aku akan jawab untuk kalian doa kalian. Minta sama Allah, ya Allah panas banget ini siang, saya minta hujan. Hujan bener-bener hujan. Nah terus apakah hujan itu disebabkan oleh doa kita? Bukan. Jangan sekali-kali kita mengira bahwa itu hujan turun gara-gara doa kita. Karena Allah itu maha kuasa dan Allah ya benar-benar Tuhan. Tidak ada yang bisa mengatur Allah. Lah itu buktinya tiap saya doa kabul, tiap saya minta kabul, setiap saya panjatkan doa-doa itu selalu Allah berikan. Bukan doa kita yang membuat kita terwujud semua angan-angan, bukan, tapi semata-mata itu pemberian Allah. Begini saudara, ada orang doa, kemarin siang kan panas banget tuh ya. Ada orang doa, dia doa habis asar, ya Allah tuh bikin hujan. Kebetulan hujan malamnya benar-benar. Itu waktu dia di musola doa, sebelum doa dia sholat, kemudian dia doa. Itu yang nuntun dia buat sholat, nuntun dia buat ngangkat tangan, kira-kira siapa kalau bukan Allah? Allah juga sebenarnya. Jadi itu udah ditetapkan semua. Jangan dikira gara-gara doa gua nih sanggerahan jadi basah, gara-gara doa gua nih ini jadi rame pengajian. Enggak, sama sekali. Semua tidak ada yang bisa memberikan madarat, tidak ada yang bisa memberikan manfaat kepada Allah. Allah ya benar-benar Qahhar, benar-benar Allah itu Al-Aziz, Dzul Jalali wal Ikram. Allah maha sempurna, maha suci dari diatur-atur sama doanya hamba. Enggak sama sekali. Tidak ada yang bisa memberikan madarat atau celaka bagi Allah, dan tidak ada yang bisa memberikan manfaat untuk Allah. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, andai orang yang awal dari kalian dan yang akhir, jin dari bangsa jin dan juga dari bangsa manusia, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, itu berada dalam hati seorang laki-laki yang paling takwa dari kalian, mazada dzalika fi mulki syai'a, maka itu tidak akan menambahkan kepadaku, menambahkan dalam kekuasaanku sedikit pun. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Masih hadis qudsi, masih Allah yang berfirman, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, andai kaum yang terdahulu dan yang terakhir dari manusia, jin semuanya sepakat, jin dan semuanya kanu ala afjari qalbi rajulin, itu menjadi satu orang yang paling durhaka minkum dari kalian, mana qoso dalika min mulki syai'a, maka itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun atau kekuasaanku sedikit pun. Ini juga ada kaitannya atau ada yang senada dengan kata-kata yang sebelumnya. Makhluk pertama sebelum langit dan bumi dan diciptakan, itu ada makhluk pertama. Ya, yang mengatakan satu riwayat, ada yang mengatakan bahwa makhluk pertama itu adalah al-qalam, pena, makhluk pertama. Terus setelah itu muncul makhluk yang lain, langit, bumi, kemudian ada arwah atau ruh-ruhnya, malaikat, ruhnya para nabi. Kemudian muncul malaikat, kemudian muncul manusia pertama, atau sebelum manusia ada jin. Semuanya, ya manusia, ya jin, ya malaikat, langit dan bumi. Langit dan bumi semuanya.
Itu andai orang yang pertama atau makhluk pertama yang Allah ciptakan, baik dari bangsa jin maupun manusia, baik bentuknya itu bentuk benda hidup maupun benda mati, dari awal penciptaan sampai nanti hari kiamat, itu andai jadi orang takwa semuanya, itu nggak akan menambah kekuasaan Allah. Bukan berarti makin banyak yang nyembah Allah, Allah makin jadi Tuhan, atau pangkatnya naik gitu, pangkat ketuhanan naik, enggak, sama sekali. Begitu juga sebaliknya, andai dari makhluk pertama, baik bangsa jin, manusia, benda mati, benda hidup, semuanya ingkar, nentang, ngelawan sama Allah, semuanya ngelawan sama Allah, nggak ada yang taat, itu juga tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Allah tetap akan jadi Tuhan, tetap nggak akan berkurang. Alhasil, ya semua selain Allah itu makhluk, dan makhluk itu semuanya remeh di hadapan Allah, itu nggak ada apa-apanya makhluk itu. Makhluk yang asalnya tiada kemudian ada, itu namanya makhluk baru. Jadi dia dimulai dari ketiadaan, awalnya tiada, kemudian Allah mengadakan. Jadi dia ada karena punya sifat pinjaman dari Allah, yaitu yang maha ada. Allah adalah yang maha ada atau wujud. Kita kan sering dengar sifat wajib Allah, wujud, qidam, baqa, dan seterusnya. Ini sifat wujud yang hakiki, ya hanya milik Allah. Kalau kita wujud, Bang Walil tahun 72 ya, tahu bulannya aja saya tahu, sekarang umumin aja. Haji Romli tahun 68 ya Ji, itu baru muncul. Ini namanya baru, tadinya belum ada, kemudian muncul. Nah, kemunculan ini, wujud ini namanya wujud yang tidak hakiki, karena asalnya nggak ada, kemudian dibuat ada. Oleh siapa? Oleh yang maha ada, yaitu Allah. Maka Allah itu tetap, ya, kekuasaannya tidak terbatas. Kalau ingin dibuat madorot atau manfaat, kalau ingin dibandingkan dengan ketaatan makhluk atau dengan kedurhakaan makhluk, maka tidak akan bisa mengurangi atau menambah kekuasaan Allah. Tetap semua makhluk itu taat semua, nggak akan menambah kekuasaan Allah, karena makhluk memang bukan siapa-siapa. Begitu juga semua makhluk ingkar, nentang Allah semua, itu juga tidak akan mengurangi kekuasaan Allah, karena memang makhluk ya bukan apa-apa tadi. Jadi Allah dulu sendiri, dan sampai sekarang Allah nggak berubah, tetap begitu aja. Allah tetap begitu aja, tidak berubah. Kenapa saya katakan demikian? Karena semua yang berubah itu pasti punya sifat hadits atau baharu. Begini saudara, maksudnya Allah maha sempurna, dan setiap yang sempurna itu pasti tetap kekal. Kalau ada perubahan, itu berarti tidak sempurna. Contoh perubahan itu apa? Contoh perubahan, tadinya tidak ada, kemudian jadi ada. Ada, kecil, kemudian jadi anak-anak, muda, remaja, dewasa, tua, itu kan berubah terus. Ini perubahan menunjukkan ketidaksempurnaan. Nah, Allah sejak dulu ya seperti itu, nggak berubah, tidak ada perubahan pada Allah. Dari dulu hingga sekarang tidak ada perubahan, dan Allah dulunya juga sendiri, artinya sebelum semua ini Allah wujudkan, ya Allah sendiri, artinya memang tidak ada apa-apanya kita makhluk ini. Ini juga pelajaran tauhid yang bisa kita ambil dari hadis ini. Kemudian, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasaluni, wahai hambaku, jika orang pertama atau orang generasi awal hingga generasi akhir, manusia maupun jin, qamu fi sa'idin wahidin, berdiri dalam satu lapangan yang sama, fasaluni, kemudian mereka meminta kepadaku, fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu, lalu aku berikan setiap orang, semuanya itu dari makhluk pertama sampai makhluk terakhir,
aku berikan semua masalah tahu permintaannya, mana koso dzalika mimma indi, tidaklah itu semua mengurangi dari apa yang ada di sisiku atau dari milikku, illa kama yankusul mikhyatu, kecuali sebagaimana mengurangi apal mikhyatu jarum idza udkhila al-bahra, ketika dimasukkan jarum tadi al-bahra ke dalam lautan. Makhluk Allah dari awal penciptaan sampai akhir itu nggak ada yang tahu, cuma Allah yang tahu. Malaikat aja saudara bermiliar-miliar, itu malaikat yang ada di langit, belum yang Allah ciptakan tiap hari. Tiap hari ada malaikat-malaikat yang Allah ciptakan di bumi. Mungkin dari air wudhunya seseorang atau air wudhunya seorang muslim, ya mungkin dari barokah-barokah yang lain Allah ciptakan malaikat. Ada juga yang Allah ciptakan di bumi dan setiap harinya itu tawaf. Tawafnya di Ka'bah, dari Ka'bah muter, tapi nggak di situ-situ aja. Kalau kita kan di situ-situ aja ya, ini muter terus ke atas. Ini bermiliar-miliar makan tiap hari. Kita nggak ngeliat aja. Kalau ngeliat saya yakin pingsan semua orang. Mending pingsan, kalau mati ya. Kalau Syekh Nawawi Banten bilang malaikat Jibril dia. Kalau itu kan malaikat, bukan malaikat Jibril. Ini malaikat Jibril. Syekh Nawawi Banten beliau mengatakan orang kalau bukan nabi ketemu malaikat Jibril mati pasti. Mati. Nah, para nabi bagaimana? Para nabi sudah Allah kuatkan sejak awal. Itu kalau ketemu malaikat Jibril. Begitu juga kalau kita ngelihat keramaian ini, malaikat-malaikat yang bermiliar-miliar setiap hari naik dari Ka'bah, tawaf, terus muter sampai di sana namanya Baitul Ma'mur. Jadi satu arah atau satu jurusan dengan Ka'bah ke atas, itu di sana ada namanya Baitul Ma'mur. Dan di situ ramenya malaikat bermiliar-miliar, malaikat itu tawaf semuanya. Tawaf ini satu wujud ketundukan atau ketaatan kita, dan kita akan terus mengagungkan Allah. Itu namanya tawaf, terus memutar itu. Ini baru malaikat, belum makhluk Allah yang lain, belum manusia, belum jin. Itu di pojok aja ada jin tuh. Di pojok, tiap ada pojok ada jin, Bang. Jim pojok karena jimnya. Itu yang ada di kita aja. Ini kita nggak tahu. Yang ada di sini aja kita nggak tahu jumlahnya berapa. Tapi ada pasti. Ada semua. Nah, belum jin, belum malaikat, belum hewan. Andai semua makhluk yang Allah ciptakan, mulai dari awal penciptaan sampai terakhir, ini semuanya baris, minta semuanya. Ada yang minta rumah, ada yang minta anak, ada yang minta tanah, ada yang minta bumi, semuanya. Ada yang minta langit dan bumi, ada yang minta sorga seisinya. Semua Allah kasih satu, semua Allah kasih. Itu nggak akan ngurangin milik Allah, kecuali seperti jarum saat dicelupkan ke dalam lautan. Teknya laut, misalnya laut, saya di pantai, belum pernah ke Ancol ya. Saya di pantai bawa jarum, saya celupin. Kecuali yang ada di ujung jarum ini, inilah yang dibagikan kepada makhluk-makhluk Allah. Selebihnya samudra itu, itulah milik Allah. Kira-kira itu kurang apa enggak tuh? Enggak berkurang hakikatnya. Jadi ini ingin menunjukkan bukan menunjukkan berarti ada yang kurang, walaupun cuma setitik tetap kurang, bukan. Maksudnya sama sekali tidak akan mengurangi milik Allah. Andai kita semua minta, jangankan cuma jamaah al-jihad, semua makhluk minta Allah kasih satu-satu. Semua masing-masing minta langit bumi seisinya, Allah kasih. Nggak akan ngurangin milik Allah, kecuali seperti jarum yang dicelupkan ke dalam air, dan yang ada di jarum itu, itulah yang Allah bagikan kepada seluruh makhluk, semua permintaan-permintaannya. Dan samudra atau lautan itu adalah semua yang ada milik Allah. Masya Allah, itu maha besar Allah. Oleh karenanya jangan kita pernah putus asa, dan juga jangan pernah kita
merasa bahwa kita itu ditinggalkan, atau kalau orang yang nggak ngaji gitu ya kan, sudah Allah udah nggak CS nya sama gua kayaknya begini amat ya hidup. Jangan pernah kita merasa begitu, karena sebenarnya yang sedang Allah tetapkan kepada kita itulah yang paling baik buat kita. Dan Allah Maha tahu, Allah Maha paham, Maha tahu terhadap kita makhluknya. Justru kita kadang-kadang nggak bisa mengukur diri kita, nggak bisa mengukur keinginan kita. Ya kerjanya cuma kerja biasa-biasa aja, tapi pengen punya apartemen ya barang 7 tower gitu. Itu kan namanya nggak realistis, nggak ngukur gitu, nggak ngukur. Nah Allah Maha tahu, ini mampunya segini, takarannya segini, maka akan aku berikan segini. Sebab kalau aku berikan lebih, overdosis. bisa lewat ya, melarat 60 tahun, begitu kasih kaya sehari mati. Gara-gara overdosis, kaget. Makanya Allah yang Maha tahu terhadap makhluknya, termasuk juga kepada permintaan-permintaan atau terhadap permintaan-permintaan kita. Permintaan kita kadang belum Allah kabul, belum Allah ijabah, itu atas dasar Allah tahu mana yang pas buat kita. Allah tahu mana yang paling cocok buat kita. Allah bisa ngasih semuanya, itu bisa. Seluruh makhluk Allah kasih itu semuanya bisa, dan gak akan ngurangin milik Allah. Cuma Allah Maha tahu yang pas buat Bang Olil yang mana, yang pas buat Bang Nunung yang mana, yang pas itu pasti. Itu Allah mengetahui atas dasar pertimbangan itu. Ini yang disebut dengan Al-Hakim. Al-Hakim itu yang bijak. Hakim itu artinya zat yang maha bijaksana, tahu betul apa yang harus diberikan kepada setiap makhluknya, kadarnya, waktunya kapan, bentuknya apa, itu Allah yang tahu betul. Kalau hanya sekedar mengabulkan doa, gampang buat Allah. Tapi kadang-kadang ya kita nggak paham bahwa Allah memang sudah ngukur kemampuan kita di mana, kesiapan kita menerima pemberian itu kapan, maka waktunya ditunda nanti mungkinnya. Allah memberikan permintaan kita di waktu yang Allah pilihkan, bukan waktu yang kita mau, dan juga dengan bentuk yang Allah pilihkan, bukan bentuk yang kita mau. Maunya kita kan sehat terus ya, sehat, banyak duit, kagak tua-tua, temen banyak, nah, semuanya kan pengennya begitu. Sholat rajin, ngaji rajin, tahajud istiqomah terus, sedekah juga nggak putus-putus, pengennya begitu. Dalam tahajud, dalam sholat itu memang banyak keutamaan-keutamaan. Tapi boleh jadi dalam kemiskinan, dalam sakit yang Allah tetapkan kepada kita, itu juga ada banyak keutamaan. Karena Allah tahu kalau kita dikasih sholat, kaya, duit banyak, itu kadang-kadang kita ujub, atau kadang-kadang kita takabur. Orang yang, mohon maaf misalnya, orang yang memang dia amalannya baik, semuanya baik, sehat terus, nggak pernah ada cobaan, itu lebih rentan terhadap sifat bangga, ujub dengan perolehannya. Ini boleh gua nih, gua main tahajud nggak pernah putus sih, siang aja gua tahajud, siang tahajud saudara. Ini semua bikin dia itu ujub atau takabur. Kemungkinannya apa? Nah sekarang Allah tetapkan pada dia, minta kayak orang itu nggak dikasih sama Allah, tetap dikasih sakit bisa sholat fardu doang, udah gitu sholat fardu duduk lagi, tapi dia sabar. Kira-kira kalau udah sakit, udah nggak bisa apa-apa, duit juga boro-boro, teman pada jauh, yang bisa disombongin apa tuh Pak kira-kira? Nggak ada yang bisa disombongin. Kalau udah nggak ada yang bisa disombongin, bahkan udah nggak ada yang bisa nemenin, maka disitulah harusnya dia tahu bahwa Allah itu sedang membuka pintunya supaya lebih dekat dan akrab pada Allah. Karena dalam
dalam cobaan, dalam sakit, dalam melarat atau kemiskinan, itu ada banyak pemberian Allah yang tidak diberikan dalam sholat, tidak diberikan dalam sehat, tidak diberikan dalam kaya, sedekah. Itu Allah nggak berikan, yaitu rasa kehambaan bahwa ya Allah, saya hina banget, Engkau yang maha kuasa, ternyata Engkau nggak bisa diatur. Ya iyalah Tuhan, ternyata Engkau nggak berpengaruh apapun. Iya, kata Allah. Ya iya, ya, biar kenal sama saya, kata Allah. Akhirnya lama-lama kenal. Kalau udah kenal, itu namanya ma'rifat. Kalau udah makin kenal, makin sayang. Kalau makin sayang, maka Allah pilihkan dia sebagai kekasih-kekasihnya. Itu yang disebut dengan wali, kasih-kasih Allah. Wali itu mufradnya. Nah, terakhir di sini, ya ibadi innama hiya amalukum usiha lakum tsumma huwa fikum. Iya, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya ini adalah perbuatan-perbuatan kalian yang aku hitung untuk kalian. Tsumma huwa fikum, iya, kemudian aku akan berikan kepada kalian amal ibadah itu. Faman wajada khairan falyahmadillah. Maka barang siapa yang menemukan kebaikan, hendaklah dia memuji Allah. Waman wajada ghaira dzalika falayalumanna ila nafsah. Siapa yang menemukan selain itu, selain kebaikan, maka janganlah dia mencela. Janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Semua amal ibadah kita, sholat, puasa, ngaji, baca Quran, sedekah, itu akan Allah berikan pahalanya nanti. Nggak ada kepentingan Allah buat ngumpetin pahalanya, nggak ada kepentingan Allah. Allah kasih semuanya. Akan Allah kasih, nggak ada sedikit pun yang Allah kurangi. Tapi jangan lupa bilang alhamdulillah, jangan lupa bersyukur kepada Allah. Karena hakikatnya hadirin, ibadah yang sudah kita lakukan itu hakikatnya Allah yang kasih. Ini bisa datang di sini, yang gerakin hati kita, yang bikin kaki kita kuat melangkah ke sini, itu siapa kalau bukan Allah? Allah. Terus semua ibadah, sholat kita, Allah yang kasih kita bisa untuk sholat, bisa istiqomah, itu semuanya Allah. Tapi tetap kata Allah, meskipun begitu, wafi lakum, tetap aku akan berikan pahalanya nanti. Tapi jangan lupa faliyahmadillah. Kalau udah dapat seperti itu, jadi orang ngaji, jadi orang yang demen sholat jamaah, bangun malam, sedekah, jangan lupa alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Jangan lupa, saya nggak bisa apa-apa ya Allah, ini Engkau yang menetapkan saya untuk tertuntun melaksanakan ibadah-ibadah ini. Jangan lupa. Tapi kalau ada yang selain itu yang buruk-buruk, ya jangan dinisbatkan kepada Allah, tapi nisbatkanlah kepada dirimu sendiri. Maksudnya buru-buru, astagfirullahaladzim, saya kok belum bisa juga istiqomah, astagfirullahaladzim, puasa kok susah amat rasanya. Tetap ya cepat-cepat atau buru-buru segera dia itu mencela diri sendiri. Jangan dinisbatkan kepada Allah. Walaupun semuanya hadirin hakikatnya khairihi wa syarrihi minallah. Baik dan buruknya, qada atau ketetapan, itu sebenarnya semuanya milik Allah. Tapi secara adab yang baik harus kita bilang itu dari Allah. Cara adab ya. Cara adab itu dari Allah, ngaji kita, sholat kita itu Allah yang bimbing. Nah, yang buruk dari siapa? Dari Allah juga hakikatnya. Tapi secara adab kita harus bilang bahwa itu kesalahan saya. Emang saya mah baru kenal yang namanya Nasuhil Ibad, mana kecil-kecil banget tulisannya. Kesalahan saya itu ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu yang jelek-jelek secara adab harus kita nisbatkan pada diri kita. Al-haditsus tsani wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.